Nah, bermula sifat-sifat wajib pada haknya 20 sifat. Berapa? 20 sifat. Nah, pertama namanya wujud. Apa? Wujud artinya wujud itu ada makna ada. Apa arti wujud? Ada. Apa makna ada? Nah, itu jadi harus itu. Kalau terjemahan wujud itu ada. Tapi maknanya apa gitu. Jadi terjemahan dengan makna itu beda. Tuh. Kalau terjemahan membalik bahasa saja dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia atau jadi bahasa Inggris atau bahasa apa yang ajam itu. Apa arti wujud? Ada. Makna ada apa? Nah, ini. Huwallazi la ta'aqqulu dzat bidunihi. Nah, ini makna ada. Ya, wujud apa artinya? Ada. Apa makna ada? Huwallazi la ta'aqqulu dzat bidunihi. Artinya yaitu tiada dikenal zat sesuatu dengan ketiadaannya. Kalau ndak ada Allah, kita ini ndak ada. Kita ndak bisa ada tanpa Allah. Tuh. Penyebab adanya kita karena adanya Allah. Tapi jangan balik, ndak boleh. Sebab adanya kita ada Allah, ndak boleh. Satu kali jalan. Sebab adanya Allah, ada kita. Tapi ndak boleh mengatakan sebab adanya kita, adanya Allah. Walaupun ndak ada kita, ada Allah. Ada. Gitu. Makanya kita ndak wujud hakiki. Ndak ada sebenarnya. Kalau Allah adanya wujud hakiki, kalau kita namanya wujud majazi. Ada-adaan. Ndak benar menjadi orang ada. Itu yang tulisan ada itu Allah. Namun itu ara-araan. Biasa kan kalau disebut 2 kali, betul apa enggak? Sapi, betul. Sapi-sapian, kambing, betul. Kambing-kambingan, nah itu yang wujud itu Allah. Kalau kita ini namanya ada-adaan, karena kita diadakan. Semua yang ada pada kita itu diadakan oleh Allah, bukan kita yang membuat diri kita ada. Oh, karena ibu bapak saya kerjasama tiap malam. Ibu bapaknya siapa yang buat? Ibu bapak saya nah habis-habisnya gitu. Itu anak-anak ya. Penyebab ada kita ini ada Allah. Coba ndak ada Allah, ndak ada kita ini semua. Tuh. Apa yang kita punya itu bukan milik kita itu. Milik majazinya kita. Kalau milik hakikinya Allah. Penglihatan kita bukan kita yang punya, milik Allah juga itu. Kalau kita yang punya, kita bisa pertahankan dia. Ternyata kalau sudah tua tidak melihat, harus dipakai kaca, kan? Kalau sudah tua pendengarannya kurang apa enggak? Nanya sekali belum jelas, 2 kali belum, sampai 3 kali kadang-kadang. Apa kamu bilang? Apa? Berarti pendengaran kita bukan milik kita. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk mendengar yang baik, yang diridai Allah. Mata kita digunakan untuk yang baik, yang halal. Tuh, yang diridai Allah itu. Hanya jangan salah menggunakan nikmat Allah, karena bukan kita yang punya nikmat itu datangnya dari Allah. Ngerti anak-anak? Nah itu. Huwallazi la ta'qulu dzat bidunihi, yaitu tidak dikenal zat sesuatu dengan ketiadaannya. Kita tidak mengenal zat selain kalau tanpa ada Allah. Ini bisa kita lihat itu di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Tuh. Atau di dalam ayat lain.
Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu tanya mereka yang kafir, siapakah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, sungguhnya mereka berkata Allah. Tuh. Kali ateis ya, yang tidak bertuhan. Bumi dan langit ini jalin dengan sendirinya katanya. Tapi kalau orang yang sudah punya agama, walaupun apa agamanya, bumi dan langit itu siapa yang menciptakannya, dia bilang Allah atau Tuhan gitu. Sebesar begini itu kok bisa akan jadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta, kan tidak diterima sama akal kita itu. Nah, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatin wa illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi? Itu semua diketahui oleh Allah di langit dan di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Misalnya kalau kita bicara kawan 2, Allah ketiganya. Kalau kawan 3, Allah keempatnya. Itu. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang ke-6-nya. Dan tidak ada pula pembicaraan jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia bersama-sama mereka dimanapun mereka berada. Illa huwa ma'hum aina maka kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua nanti apa yang kita amalkan di dunia itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Tuh. Hanya hati-hati bekerja di dunia ini. Dan tidak dibangkitkan satu rasul pun oleh Allah dari dulu sampai sekarang. Apa tugas rasul itu dari dulu sampai sekarang? Hanya untuk menyampaikan Allah itu wujud, menerangkan tentang Allah itu ada. Itu tugasnya. Dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ini tugasnya cuma memberitahu kita Tuhan itu ada dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Sifat wujud ini masuk di dalam sifat nafsiyah namanya. Sifat apa? Nafsiyah. Sifat nafsiyah. Apa nama sifat nafsiyah? Ialah hal yang wajib. Al-halul wajibu lidzati madamatiz dzati ghairu mu'allatin bi'illatin. Itu namanya sifat nafsiyah. Hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Jadi adanya Allah tidak ada karenanya. Tidak dikarenakan oleh sesuatu apapun. Kalau kita ada dikarenakan kan? Karena ada apa? Ibu dan bapak itu. Ini kan manusia itu berapa macam itu? Ada yang tidak punya
ibu bapa seperti siapa? Nabi Adam. Tuh. Tapi diciptakan dia daripada 4 anasir. Ada juga karenanya itu. Apa 4 anasir itu? Air, angin, api, tanah. Itu kita manusia. Makanya ada yang 4 itu sama kita. Kalau tidak normal yang 4 itu, ya tidak sehat kita. Kalau badan, kalau tanah itu daging kita. Itu apa? Ya, kemudian air tulang kita. Angin urat kita. Kemudian api darah kita. Sudah ada itu. Ada enggak? Daging kita ada apa enggak? Ada. Tulang kita ada apa enggak? Ada. Urat kita ada apa enggak? Darah kita ada apa enggak? Nah itu, jadi itu dijadikan dari 4 anasir tadi. Itu Adam. Kemudian Nabi Adam sendirian. Maka dijadikanlah dia teman. Yaitu siapa temannya? Siti Hawa. Min ampusikum azwaja. Dari dirimu aku ciptakan pasanganmu. Jadi Nabi Siti Hawa itu punya bapak, tidak punya ibu. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Itu kan? Karena diambil dari bala tulang rusuk Nabi Adam. Makanya kamu ini semua tulang rusuk ini kan? Yang perempuan-perempuan. Siapa yang ngambilnya, itu jadi Adamnya nanti. Gitu. Kemudian ada yang punya ibu, tidak punya bapak. Siapa itu? Nabi Isa. Ada ibunya, tidak ada bapaknya. Itu sudah 3 kan? Kemudian ada yang punya bapak dan punya ibu. Siapa? Kita kan? Ya? Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ada bapaknya? Ada ibunya? Nah itu. Jadi itu sebagai karena aja itu. Makanya kita dikarenakan ada kita. Kalau ada Allah tidak punya karena. Nah itu yang dimaksud dengan al-halul wajibu lidzat madamatiz zat ghairu mu'allalatin bi'il illati. Itu hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan oleh suatu karena. Wujud itu lawannya namanya Adam. Adam artinya mustahil, Allah Ta'ala itu tiada, wajib adanya. Nah ini sifat wujud. Belum ya, masih ada waktu. Kita beralih kepada sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Kidam. Apa? Kidam. Bisa disebut juga kadim. Tuh. Apa makna kidam? Makna kidam itu maknanya, artinya bukan maknanya. Artinya sedia. Apa arti kidam? Sedia. Apa makna sedia? Nah ini ya sekarang apa makna sedia? Ibaratun an nafil adamis sabiqi lil wujudi au nafil awaliyati au nafi ibtitahil wujudi. Ini tiga makna dia, tapi satu maknanya. 3 lafaz tapi satu maknanya. Ya. Yang pertama, ibarat daripada kita menafikan Adam yang mendahulukan bagi wujud. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala itu didahulukan dia adanya oleh tidak ada. Menafikan Adam. Adam itu artinya tiada. Yang mendahulukan bagi wujud. Nah, si mendahulukan ada. Jadi tidak didahulu adanya Allah oleh tidak ada. Atau kita nafikan permulaan bagi wujud, atau menafikan tidak ada permulaan adanya, itu juga sedia artinya. Atau kita nafikan Adam bagi wujud, atau menafikan tidak ada bagi Adam. Nah yang 3 ini satu maknanya, sama juga dengan kadim. Kadim sama artinya tidak didahului oleh tidak ada. Azali sudah sama artinya tidak didahului oleh tidak ada.
Nah, yaitu permulaan adanya. Tidak punya permulaan adanya. Kalau kita ada permulaannya, kalau kita apa? Ada, tidak ada kan? Jadi permulaan ada kita apa? Tidak ada. Ada enggak tidak ada itu? Ada, tidak ada? Ada, kan? Awalnya dulu kita ada. Tidak ada dulu kan? Tidak ada kan? Ya, itu. Kamu Yuyun lahirnya tanggal berapa? Tahun berapa lahirnya? Tanggal 29 Juli 2005. 2004 itu kamu di mana? Belum ada. Kan? Berarti belum ada kan? Didahului oleh tidak ada apa enggak? Iya, itu. Sekarang ada. 25 ada. Ada. Tapi dulunya tidak ada. Jadi permulaannya tidak ada. Jadi ada tidak ada? Ada tidak ada? Nah, itu kan. Jadi Allah tidak begitu. Tidak didahului oleh tidak ada. Itu namanya kidam atau kadim. Gitu. Nah, makanya luar biasa manusia itu diciptakan oleh Allah. Tadi lahirnya tahun berapa? 2005. Terus 2004 atau 2003 di mana kita? Ada. Sama kangkung. Ada sama tempe. Ada sama tahu. Ada sama kambing. Ada sama sapi. Ada sama ayam. Ada sama telur. Ada sama bayam, kan masih begitu. Lalu bapak makan itu, kan? Makan bayam, makan terong, makan sayur-sayur, makan ayam, makan bebek, makan tahu tempe. Lalu sari patinya itu, anak-anak itu jadi sperma. Tahu nama sperma? Ya, menjadi mani. Lalu disimpan di sini tulang belakang. Ada enggak tulang sulbi kita di belakang itu? Itu ditaruh itu sari-sarinya itu yang menjadi sperma. Ibu makan, macam-macam dimakan kan? Lalu disimpan sama isi kutangnya. Nah, yang disebut namanya sel telur. Tuh. Tahun 2005 kamu lahir ya, sudah keluar dari perut ibunya ya, bisa menangis, bisa kencing, bisa berak, ya itu kan, itu tadi awalnya dari tempe, dari sayur kan gitu. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah bisa jadi siswa Darun Najah kan? Ya, sebentar mungkin kuliah, sebentar mungkin kawin, nyetak lagi, kan itu. Itu yang harus perlu disyukuri, yang disebut namanya nikmat ijad. Apa? Ada kita ini namanya nikmat ijad, yang perlu disyukuri. Misalnya kalau kamu begitu dilahirkan sama ibunya, lalu dititipkan sama orang dan dipelihara, kamu wajib berbakti kepada ibu bapakmu. Dengan sebab kita lahir. Itu illatun bi'illah. Satu karena dengan satu karena. Kita lahir dengan karena. Kalau Allah lahir ada tidak dengan karena. Tidak punya ibu bapak. Itu. Lam yalid walam yulad walam yakullahu, itu adanya Allah. Kalau kita enggak tuh, itu bagaimana Pak? Itu katanya enggak punya bapak. Kalau dia bagaimana? Kalau Salome katanya. Apa itu Salome? Satu lubang rame-rame. Secara hukum dia tidak punya bapak, secara biologis dia punya. Ngerti? Ada enggak bapaknya? Tapi di luar nih nikah. Enggak bisa selung-selung itu marah.
arah bembek ngono masene, bembek ngemben no. Bosot-osot le tembok terus jari gitu. Nah, kan begitu. Manusia ndak bisa bosot-osot terus jari no kan gitu. Itu anak-anak. Jadi Allah itu ndak ada yang mendahului adanya. Walaupun tidak ada bumi dan langit dengan isinya, Allah itu ada. Karena dia bersifat kidam. Tuh. Kenapa makhluk ada? Ya supaya ada yang mengenal Allah gitu. Supaya ada yang, walaupun Allah tidak ingin dikenal, supaya ada yang mengenal Allah. Maka dibuatlah makhluk. Karena mengenal Allah itu enak itu. Mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita bisa mengingat dia. Dia berjasa sama kita. Makanya tidak boleh kita kafir nikmat. Ya, jadi kadim azali itu sama artinya. Tidak mempunyai permulaan adanya. Nah, sekarang kalau kita nisbatkan kadim itu, ya, ada nisbatnya. Kalau ada tempat sandarannya kadim itu ada 4 bagian itu. Ada berapa? 4 bagian. Kidam disebut kadim. Yang pertama ada namanya kadim zati namanya. Kadim zati. Yaitu ketiadaan permulaan daripada zat. Seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadimnya Allah itu disebut artinya kadim zati. Tidak mempunyai permulaan daripada zat. Seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mempunyai permulaan zatnya. Zat apa? Kadim apa namanya? Kadim zati. Kedua, kadim sifati. Kadim sifat itu yaitu menafikan permulaan daripada sifat. Jadi sifat Allah tidak punya permulaan seperti sifat Allah Subhanahu, tidak ada permulaannya karena dia sifatnya kadim. Tuh. Itu kadim apa namanya? Kadim sifati. Yang ketiga kadim idopi namanya. Dengan makna terdahulu sesuatu atas sesuatu. Seperti terdahulunya bapak atas anak. Nah, ini mana duluan bapak dengan anak? Ya, berarti duluan artinya kadim kan? Duluan bapak daripada anak. Kadim apa namanya? Kadim idopi. Ya, bukan kadim zati, bukan kadim sifat. Kalau kadim zati, kadim sifat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab aja bisa begitu. Mitajik kadim. Kapan kamu datang sudah lama, jadi kadim. Lamun baru nak datang jadid. Mitajik jadid. Kapan kamu datang baru. Nah, jadi kalau sudah lama disebut namanya kadim, tapi kadimnya namanya kadim idopi. Itu. Karena sandarannya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Kalau kadim disandarkan kepada makhluk, namanya kadim idopi. Seperti tadi, dahulu bapak atas anak. Yang keempat kadim zamani. Seperti terdahulu kemarin daripada hari ini. Mana duluan kemarin dengan sekarang? Kemarin kan? Berarti yang kemarin itu kadim apa namanya? Kadim zamani. Apa? Nah, itu. Kayaknya ada 2 kembali kepada Allah, 2 kembali kepada makhluk. Kadim zati kembali kepada Allah, kadim sifati kembali kepada Allah, kadim idopi kembali kepada makhluk, kadim zamani ya barang walat nu arena kadim. Wah, barang walat nih mitaje kadim wah lai wah. Nah, itu namanya kadim zamani.
Ada disebut sekarang namanya mutakhir nih. Mutakhir. Ndak sepeda motor yang paling belakang keluar namanya apa? Yang mutakhir ini katanya yang paling baru namanya mutakhir kan? Lawan kadim. Kalau Honda 70 kadim ya. Hah? Arah Honda 70 kan ini? Ya. Hadza Honda 70 gadim. Nah, ini Honda 70 sudah lat. Nah, itu. Nah, sekarang apakah dalil kidamnya Allah Subhanahu wa taala? Lagi ya 10 menit ya. Apa dalilnya kidam Allah Subhanahu wa taala? Itu ada surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini surat apa? Surat Hadid. Ayat berapa? 3. Ya. Apa bunyinya? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ialah Allah yang tidak berpermulaan, jadi tidak punya permulaan adanya, dan pula tidak berkesudahan. Wal akhir itu maksud dalil bakanya adanya. Wazahiru ialah yang lahir wujudnya nyata adanya. Wal batin ialah yang bersembunyi atau zatnya, itu maksudnya zatnya itu yang sembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia tahu tiap-tiap sesuatu. Surat apa? Surat Al-Hadid. Apa nama kadim? Yaitu tidak didahului oleh tidak ada. Adapun dalil akli sifat kadim, wa amma burhan wujubul qidami lahu ta'ala. Nah, sekarang dalil aklinya. Tadi itu dalil naklinya. Kalau dari Al-Quran dalilnya apa? Nakli. Kalau dalil aklinya, wa amma burhan wujubul qidami lahu ta'ala fali anhu law lam yakun kadiman. Seandainya kata Allah tidak bersifat kadim, lakana hadisan nasihatlah ia bersifat baru. Fayabtakiru ila muhdasin, maka dia berkehendak kepada yang membaharukannya. Fayalsamud daur wa tasalsul. Kalau dia berkehendak kepada yang membaharukannya, maka terjadi namanya daur dan tasalsul. Apa arti daur atau tasalsul? Nama daur itu tuaqifu syai'un ala ma yataqu ala ghairihi. Imma yatabayyana aw murtadib. Bir mutabbataini aw muratib. Yaitu terhenti sesuatu atas barang yang terhenti ia atas yang lainnya. Ada kalanya pada dua martabat atau lebih daripada dua martabat. Misalnya Zaidun menjadikan si Umar dan si Umar menjadikan si Zaid, saling pihak. Itu kalau Tuhan itu tidak bersifat kadim, akan timbul namanya daur dan tasalsul. Daur tadi itu saling pihak. Misalnya tadi si Zaid menciptakan si Umar menciptakan si Zaid. Apa namanya? Daur. Nah itu. Nah inilah makna daur yang mustahil wujudnya pada akal. Makna tasalsul yaitu tertib, umuru ghairi mutanahiyati, beratur-atur beberapa pekerjaan yang tiada berkesudahan. Misalnya si Zaid menjadikan si Umar menjadikan si Bakar menjadikan si Khalid, dan begitu seterusnya. Berantai itu. Nah, ini pun mustahil tiada diterima oleh akal adanya.
Adapun sifat kidam ini masuk pada sifat salbiyah. Nama sifat salbiyah sifatun dalatun ala nabi ma la yaliku billah azza jalla, yaitu sifat yang menghilangkan segala sifat yang tidak cocok dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kidam menghilangkan sifat muhdas. Itu sifat bahru yang dihilangkan oleh sifat kidam. Karena kidam itu artinya sedia. Kalau bahru itu artinya berubah. Nah, yang ditiadakan oleh sifat kidam itu adalah sifat bahru. Nah, inilah mungkin antara dua sifat yang perlu kita bahas. Insya Allah nanti sifat yang ketiga, yaitu sifat apa? Bako itu. Nah, bagaimana makna bako? Kalau kita secara harfiah, baka itu maknanya kekal. Tapi apa makna kekal? Nah, itu yang perlu kita perdalami satu persatu daripada sifat Allah yang 20 untuk membawa kita semakin menjadi anak ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Nah, itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa mengantar dia kepada tingkat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat dengan ilmu usul namanya. Makrifat dengan apa? Ya, itu paling rendah itu. Kita mengenal Allah dengan melalui ilmu usuluddin. Itu. Kalau yang kedua nanti mungkin dia mengenal Allah dengan ilmu dan yakin. Itu. Iman dan yakin. Ada nanti orang itu mengenal Allah dengan Allah. Itu. Ada tingkatan makrifatnya itu. Itu mungkin ini aja sudah mau pusing kita itu dengar tentang ilmu usul aja, itu banyak terlalu yang kita ingatkan, karena dia termasuk filsafat, memakan pikiran itu. Nah, ini haja yang anu. Kadang-kadang orang itu tidak setuju dengan sifat 20. Misalnya orang tanya apa? Ada ndak Allah Ta'ala itu ada? Kalau dia mengatakan ada, berarti artinya apa? Wujud kan? Ada ndak Allah yang mendahului adanya Allah Ta'ala? Oh, tidak ada. Berarti dia mengatakan kidam. Ada kan Allah itu akan mati apa tidak? Oh, tidak. Dia bakal. Nah, kan berarti sudah percaya sifat 20. Jadi sifat Allah bukan 20, tapi ini sebagai anu aja yang penting diketahui sehingga mencakupi sifat-sifat yang lain.